Kita baca Fatihah sekali lagi buat Ibu Anissa yang saat ini kondisi kesehatannya terganggu, juga buat jamaah Masjid Jami' Asy-Syarif, di antaranya ada Bapak M. Najib dan yang lain-lain, juga Bapak Haji Matsani Haji Hamzah yang usai menjalani operasi. Mudah-mudahan saudara-saudara kita atau keluarga kita atau tetangga kita yang saat ini sedang sakit atau kondisi kesehatannya terganggu, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipulihkan kembali kesehatannya sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Binniyatis syifa ila hadratil habibi Mustafa wa bijahi sahibil burdah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca Qasidatul Burdah yang ditulis oleh Al-Imam Syu'ara, imamnya para penyair, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan malam hari ini di masjid kita, alhamdulillah, ada pengurus Masjid Jami' Asy-Syarif, yaitu Al-Mukarram Bapak Sulaiman Haji Nahdi, yang alhamdulillah bisa ikut serta hadir di majelis kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menambah keberkahan buat majelis kita dan beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan, diberkahi usahanya, karena beliau ini salah satu donatur di yayasan kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Juga ada pembina yayasan kita Al-Mukarramah Ustazah Maslinah dan yang lain-lain. Saudara-saudara sekalian, ini malam hari ini live streaming masuk YouTube. Oh, direkam YouTube, di YouTube. Oh, direkam doang. Hah? Nanti bisa diupload di YouTube ya? Ya, insyaallah. Di YouTube Al-Kalam apa YouTube ente? YouTube Al-Kalam, ya. Gak apa-apa, masukin YouTube ente juga biar nambah-nambahin subscriber. Mudah-mudahan. Ane iklanin YouTube ente, apa namanya? Muhammad Nur Huda. Ini Muhammad Nur Huda. Nanti cari aja, searching di YouTube Muhammad Nur Huda. Ini salah satu hamba Allah yang memanfaatkan kuotanya untuk kebaikan, seringkali men-share video-video kebaikan, baik itu kegiatan yang sifatnya pengajian ataupun kajian-kajian yang lainnya. Nanti sama-sama bisa lihat di channel YouTube kita Yayasan Al-Kalam, yang alhamdulillah subscriber kita kalau kita lihat sudah hampir 8.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ngalahin Atta Gledek. Insyaallah. Nah, baik jamaah sekalian, saya diminta setelah baca burda sedikit menerangkan tentang bacaan kita. Biasanya kita tiap awal bulan ya menjelaskan tentang makna daripada qasidah burda yang kita baca. Malam hari ini saya ikuti sesuai permintaan dari Departemen Agama di yayasan kita untuk sedikit satu bait tiap pertemuan menjelaskan tentang apa arti dan makna yang kita baca di dalam Qasidatul Burdah. Kita sudah menerangkan tentang biografi ya, tentang biografinya Imam Busiri. Beliau dikenal dengan Imam Syu'ara, imamnya para penyair. Jadi syair-syair
karangan-karangan beliau itu yang luar biasa, sehingga sampai syair-syairnya didendangkan di kerajaan saat itu. Beliau ini Al-Bushiri disematkan namanya karena memang lahirnya di Busir. Daerah mana? Ada yang masih ingat? Daerah Mesir. Tahu Mesir? Samping Kiseeng belok dikit. Alexandria di Mesir. Beliau meninggal hari Selasa. Makanya tiap malam Rabu itu banyak majelis-majelis khususnya di daerah Jawa itu mengadakan majelis burdah. Karena mengingat daripada pengarang burdah tersebut. Nama kitabnya sebenarnya Al-Kawakibud Durriyah fi Madi Khairil Bariyah. Cuma lebih dikenal kitab ini dengan sebutan burdah. Burdah artinya selendang, ada yang mengatakan jubah, ada yang mengatakan rida ataupun selimut. Kalau sekarang sebutannya bed cover lah gitu ya. Nah, beliau mengarang dalam keadaan falij. Apa itu falij? Dalam keadaan stroke yang luar biasa, yang sampai saat itu separuh tubuhnya nggak berfungsi. Ini pengarang burdah. Hingga pada akhirnya beliau menulislah sebuah syair demi syair memuji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada saatnya beliau tertidur masih di dalam tulisannya, dan ketika itu beliau Imam Busiri didatangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengusap seluruh tubuhnya. Ada yang bilang memakaikan burdah, menyelimutinya, hingga bangun Imam Busiri sudah dalam keadaan sehat afiat. Maka dari itu buat orang-orang yang sakit, kalau airnya dikasih, air burdah dikasih, insya Allah biiznillah sembuh. Buat orang yang punya hajat, kalau dia sering mengamalkan burdah, insya Allah hajatnya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu daripada manfaat kita membaca qasidah burdah. Buat yang rizkinya mampet, saluran rizkinya seret, insya Allah dengan sering-sering baca burdah itu ngalir deras. Buat orang yang punya usaha, usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini khasiatnya, manfaatnya luar biasa. Bahkan dikatakan oleh ulama, qiraatul burdah, bahwa membaca burdah ta'dilu min qiraati dalailil khairat. Qiraatul burdah ta'dilu sab'ina marratan min qiraati dalailil khairat. Membaca burdah sekali saja itu sama bandingnya dengan membaca dalailil khairat. Ini saya bawa sengaja kitab dalailil khairat. Ini kitabnya sebenarnya tebal. Tebalnya luar biasa. Pokoknya kalau kita baca sampai pegak dah pokoknya dah. Ya, ini isinya adalah salawat-salawat kepada Nabi Muhammad. Ini nama kitabnya Dalailil Khairat. Jadi membaca ini 7 kali sama halnya dengan membaca burdah sekali. Masya Allah. Sampai sebegitu hebatnya tentang masalah burdah. Nah, kalau biografinya saya sudah jelaskan di pertemuan awal, maka kita masuk dalam bagian pasal yang awal. Karena burdah ini dari pasal demi pasal. Jumlah qasidah burdah, bait-baitnya ada berapa? Ada berapa? Tadi kan kita baca sama-sama tuh. Abyatuha qad atat sittina ma mi'atin, berapa tuh? Sittina ma mi'atin. Berapa? Tahu enggak? 160. Tiap pasal punya judul masing-masing. Nah, yang paling familiar, yang paling viral, yang sering kali akrab di tengah-tengah kita itu pasal ke-10. Karena itu merupakan pasal bentuk munajat, doa kita, permintaan kita kepada Allah melalui wasilah Nabi Muhammad. Tapi tiap pasal demi pasal itu punya cerita masing-masing. Itu punya khasiat masing-masing. Bahkan saya pernah menjelaskan, kalau kita pengen mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dijelaskan dalam kitab ini setelah sholat isya. Tapi ngomong-ngomong, pengen gak ketemu mimpi ketemu Nabi? Pengen gak? Kalau ketemu Nabi itu udah gak bisa diserupain udah. Kalau orang yang ketemu Nabi, insya Allah matinya husnul khotimah udah. Ini ngomong-ngomong, udah pernah mimpi ketemu Nabi belum? Belum ya? Insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah kita sering-sering baca burda, bisa diizinin ngimpi bertemu Rasulullah SAW. Karena riwayatnya begitu, Imam Busiri sampai dia nulis syair hingga tertidur Rasulullah datang lewat mimpinya. Kata ulama, salah satu amalan di dalam qasidah burda, kalau pengen kita tidur didatengin sama Rasulullah dalam mimpinya, maka seusai sholat isya, kalau yang tidurnya sore-sorean, atau minimal sebelum tidur sesudah membaca doa, kemudian baca al-mu'awwizatain, kulhu, al-falak, an-nas, kemudian ayat kursi, maka perbanyak baca sampai kita tidur nih. Apa bacaannya tuh di dalam burda? Na'am sara taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul lazzati bil alami. Baca. Na'am sara ahwa fa'arrakani wal hubbu lazzati bil. Siapa yang baca itu sebanyak-banyaknya sampai ke bawah tidur, insya Allah biiznillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah datang lewat mimpinya. Kalau udah Nabi datang lewat mimpi, insya Allah ini merupakan pertanda yang baik buat kehidupan kita. Sehingga ada yang mengatakan sudah dipastikan orang ini akhir hidupnya dalam husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Itu salah satunya. Bahkan banyak khasiat dan manfaat dari tiap-tiap bait, punya khasiat, punya manfaat masing-masing. Kita masuk karena waktunya terbatas ya, di bait yang pertama yang kita baca. Apa itu? Amin taza kuriji ranin bizi salamin. Udah segitu dulu aja. Kan bahasnya per bait kan? Ya udah segitu dulu. Kenapa kok mulainya nggak Maula ya Sol atau ya Rabbi bil dimulainya? Karena Imam Busiri nggak menulis itu. Itu tambahan dari ulama. Jadi ulama yang menambahkan itu. Jadi bukannya Imam Busiri. Imam Busiri mengawali qasidah burdahnya dengan ucapan amin taza kuriji ranin bizi salamin. Itu pasal pertama. Ini pasal tentang bercumbu, pasal tentang bercinta. Bercinta siapa? Antara Imam Busiri dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pasal percintaan yang pertama. Imam Busiri saking begitu memendam kerinduan kepada Rasulullah, saat dia dalam keadaan terkena stroke, dia nulis syair tuh. Apa tuh artinya? Amin taza kuriji ranin bizi. Artinya apa? Apakah mereka apa lagi? Mengingat tetangga yang berada di Jisalam. Amin tazakuri jiranin bizi salami. Apakah teringat akan tetangga yang berada di Jisalam? Ini bahasa sastra nih. Kalau nggak bisa cari memperdalam penjelasan dari para ulama, karena yang mensyarahi kitab burda ini ada jumlahnya itu hampir 24 kitab. Nah, salah satunya yang menjadi rujukan kita yaitu kitab Hasyiah Bajuri alal Matan Burdah. Ini kitab Hasyiah Bajuri. Jadi kita pengen tahu nih apa sih maksudnya. Kalau ujug-ujug maksudnya apa sih? Apakah mereka mengingat tetangga yang berada di Jisalam?
Amin tazakkuri jiranin biji salamin wa aumadal barku bener ya? Mazazta dam'an jara min muklatin, sehingga kau campur adukkan air matamu dengan darah. Begitu ya artinya? Ya kurang lebih dah begitu pokoknya. Sehingga bercampur baur tuh antara air mata bercampur dengan darah. Masya Allah, ini bicara kerinduan. Makanya rindu tuh berat. Sampai Dilan aja nggak kuat. Saking beratnya dengan rindu. Ya Allah. Kok ini Imam Bushiri nggak mengatakan langsung kepada Rasulullah? Kok di sini mengatakan amin tazakkuri jiran? Apakah di situ dijelaskan apa namanya? Karena dengan mengingat tetangga yang ada di Jisalam. Jisalam itu di dalam syarah Burda muwaddi'un bainal Makkah wal Madinah. Jadi antara Mekah dan Madinah itu ada yang namanya Jisalam. Apakah dengan mengingat tetangga atau kekasihmu yang berada di Jisalam? Majaztadam anjaro min muklatin bidami, kau campurkan air mata yang mengalir di pipimu dengan darah. Siapa yang dimaksud tetangganya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok enggak langsung ditujukan namanya Rasulullah? Kok nih Imam Busiri mengatakan Jisalam? Apakah dengan mengingat kekasih yang berada di Jisalam? Jisalam itu antara Mekah dan Madinah. Berarti di situ adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logikanya nih, orang-orang tua dulu kalau lagi berdemenan, tahu berdemenan? Kalau lagi besukaan, jangan kata ngelihat orangnya, ngelihat genteng rumahnya aja udah girang. Bener gak? Orang kalau udah cinta kan gitu ya. Jangan kata ngelihat rumahnya, ngelihat genteng rumahnya aja girang. Makanya ada hikayat Laila Majnun. Ada nggak begitu? Saking dia emang kagak gila, cuman karena udah dibuat dengan cinta, dia jadi majnun. Setiap dia lihat orang, setiap dia lihat sendal, ingat dengan Laila. Setiap dia lihat atap rumah, ingat dengan Laila. Nah, maka dari itu kalau orang-orang tua dulu tuh besukaannya begitu tuh. Nggak perlu jalan-jalan ke mall, apalagi ke puncak. Nggak kayak orang sekarang ya. Jadi ngelihat genteng rumahnya aja udah girang. Ya Allah, ngelihat atap rumahnya udah girang, ngelihat sendalnya udah girang. Maka dari itu Imam Bushiri mengatakan, apakah dengan mengingat tetanggamu yang berada di Jisalam, sehingga kau campur adukkan air matamu dengan darah. Ini bahasa air mata dengan darah adalah sebuah kiasan. Saking meluapnya kerinduan seseorang. Gimana sih, kita pernah rindu gak sama seseorang? Hah? Pernah ngerasain memendam rindu gak? Gak ketemu-temu tuh, rindu banget, kangen banget, sampai kepikiran hingga timbul jerawat. Ada gak yang begitu? Ada kan nih? Saking memendam rindunya tuh. Nah begitupun dengan Imam Bushiri nih. Dia nulis syair dalam keadaan stroke kondisinya, sehingga makanya di situ dikatakan amin tazakkur. Orang ada yang mengingat cukup dengan lisan, tapi ada orang yang mengingat tidak hanya cukup dengan lisan, tapi dengan hati. Diingat terus. Dan salah satu bukti kecintaan kita terhadap seseorang itu, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Orang tuh biasanya kalau cinta banyak nyebut-nyebutin sesuatu yang dicinta. Bener gak? Kita kalau lagi cinta, kalau lagi demen banget, kita biasanya banyak menyebut tuh. Lagi ngobrol sama teman, yang kita omongin siapa? Demenan kita. Bener gak? Orang kalau cinta itu biasanya banyak menyebut sesuatu yang ia cintai. Tapi yang dimaksud dengan amin tazakkur di sini, dia mengingat tidak hanya menyebut dengan ucapan, tapi sampai meresap ke tulang sumsum. Saking begitu cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin tazakkuri jiranin bizi salami majaztadam anjara.
hingga saking memendam rindunya itu air mata mengalir terus. Air matanya ngalir terus, gak berhenti-berhenti, bahkan dikatakan sampai bercampur dengan darah, saking luar biasanya. Jadi yang dimaksud dengan kerinduan yang luar biasa Imam Bushiri terhadap Rasulullah SAW, dia pendam hingga meluap. Kan ada air mata jenisnya macam-macam ya. Ada orang yang nangis karena emang sedih, ada nggak? Tapi ada nggak orang yang nangis karena terharu? Ada nggak? Saking terharunya nangis. Ada orang yang ketawa saking ngakaknya sampai air matanya keluar. Jadi ternyata air mata itu macam-macam. Nah ini saking dia memendam rindunya terhadap Rasulullah SAW, sehingga ini air mata deras ngalir. Sama halnya saya kasih tahu, kalau kita lagi baca ya Nabi salam alaika, bayangkan kalau emang belum pernah ke makamnya Rasulullah ziarah, bayangkan paling tidak saat itu kita sedang menyambut kedatangan Rasulullah. Bagaimana tuh? Ada orang saking ngefansnya sama bintang-bintang Korea, ya kan? Saking ngefansnya sama bintang film, artis, begitu tuh artis naik ke atas panggung, ada yang sampai terharu nggak? Ada yang sampai terharu, ada yang sampai nangis-nangis. Tuh begitu tuh. Nah kita ubah dengan hal apa? Kita membayangkan bagaimana kalau Rasulullah datang di hadapan kita semuanya. Ini yang dirasakan oleh Imamuna wa Qudwatuna al-Imam Muhammad al-Bushiri. Amin tazakuriji ronin bizi salami. Apakah dengan mengingat kekasihmu, tetanggamu yang berada di Jisalam, majaztadam anjara min muklatin bidami, hingga kau deraikan air matamu sampai bercampur dengan darah. Masya Allah, sudah saking meluapnya kerinduan. Tingkat kerinduannya ini udah tingkat paling tinggi udah, hingga dikatakan majaztadam anjara min muklati bidam, yaitu dengan darah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga merindukan Rasulullah seperti halnya kita merindukan yang dirasakan oleh Imam Abu Muhammad al-Bushiri, hingga pada saatnya nanti Rasulullah akan memberikan syafaat buat kita. Ini salah satu tujuan kita dari membaca burdah, agar kita semakin mengenal sosok Rasulullah, agar kita semakin dekat dengan Rasulullah. Kalau perkara hajat kita dikabul, pasti dikabul. Kalau perkara duit kita bakalan banyak, pasti bakal banyak datang dengan sendirinya. Kalau perkara keinginan-keinginan kita bakal tercapai, kalau kita udah amalin ini burdah, pasti akan tercapai semuanya. Tapi yang paling penting, kita baca burdah, kita pengen lebih dekat hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.